Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Ananda yang solih dan solihah, tahukah kalian pengertian Nabi dan Rasul? Nabi artinya laki-laki pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul adalah laki-laki utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menerima wahyu untuk dirinya dan disampaikan kepada umatnya. Kedua-duanya sama-sama mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan perbedaannya adalah Nabi mendapat wahyu untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul mendapat wahyu untuk dirinya dan disampaikan kepada umatnya. Jadi sudah pasti Rasul adalah seorang Nabi, tapi Nabi belum tentu menjadi seorang Rasul. Percaya dan yakin kepada Rasul-Rasul Allah termasuk rukun iman yang keempat, dan Rasul yang wajib diketahui berjumlah 25, yaitu, mari kita bernyanyi bersama-sama. Wassalamu ala rasul wal anbiya'il mursalin kulluhum mukramun. Salawat ke atas Nabi, sejahtera ke atas Rasul, Nabi-Nabi yang diutuskan, mereka semua adalah mulia. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Nabi dan Rasul mempunyai tugas yang sangat berat, yaitu memimpin manusia agar hidup sejahtera dan berbahagia di dunia dan di akhirat. Agar tugas itu sukses dan berhasil, mereka diberi sifat-sifat istimewa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat tersebut lebih dikenal dengan sifat-sifat wajib bagi Rasul. Artinya, sifat yang harus dimiliki seorang Rasul berjumlah 4 sifat. Di antaranya ialah sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Sidik artinya benar, amanah artinya dapat dipercaya, tablik artinya menyampaikan, dan fatonah artinya cerdas. Sedangkan lawan katanya yaitu kizib, khianat, kitman, dan baladah. Kizib artinya bohong, khianat artinya tidak dapat dipercaya, kitman artinya menyembunyikan, dan baladah
adalah artinya bodoh. Adapun kelebihan yang dimiliki oleh nabi dan rasul disebut dengan mukjizat. Artinya kelebihan yang dimiliki oleh nabi dan rasul. Dari ke-25 nabi dan rasul ada beberapa nabi-nabi dan rasul yang termasuk ke dalam rasul ulul azmi. Artinya rasul-rasul yang memiliki ketabahan, kesabaran, dan tekad yang luar biasa. Rasul ulul azmi berjumlah 5 rasul. Agar lebih mudah dihafal, disingkat menjadi kata mimin, yaitu Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, dan Nabi Nuh alaihi salam. Berikut kisah singkat Nabi Muhammad SAW. Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuri lembaran sirahmu. Pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Engkau taburkan pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta, biar terpaksa tempuh derita, cekalnya hatimu menempuh ranjaunya. Tak terjangkau tinggi pekertimu, tidak tergambar indahnya agamamu, tidak terbalas segala jasamu, sesungguhnya engkau Rasul. Berikut kisah singkat Nabi Isa alaihi salam. Dugaan mengajar arti kesabaran, menjulang panji kemenangan, terukir namamu di dalam Al-Quran. Rasulullah, kami umatmu, walau tak pernah melihat wajahmu, kami coba mengingatimu, dan kami coba mengamal sunnahmu. Kami sambung perjuanganmu, walau kami dicaci dihina, tapi berikut kisah singkat Nabi Musa alaihi salam. Rasul sebagai pembela, tak terjangkau tinggi pekertimu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu, sesungguhnya engkau Rasul mulia. Tabahkan hatimu menempuh dugaan, mengajar arti kesabaran, menjulang panji kemenangan, terukir namamu di dalam Al-Quran. Berikut kisah singkat Nabi Ibrahim alaihi salam. Kami susuri lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuri lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Dan berikut kisah Nabi Nuh alaihi salam. Untuk umatmu yang tercinta, biar terpaksa tempuh derita, cekalnya hatimu menempuh ranjaunya. Tak terjangkau tinggi
Sesungguhnya engkau Rasul mulia, tabahkan hatimu menempuh dugaan, mengajar arti. Adapun cara meneladani Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul Azmi, yaitu di dalam Al-Quran, Rasulullah, kami umatmu, walau tak pernah melihat wajahmu. Anda yang solih dan solihah, perhatikan bacaan ayat berikut ini. Di dalam bacaan ayat tersebut, Allah memerintahkan kita untuk beriman kepada kitab-kitabnya, percaya dan yakin kepada kitab-kitab Allah, termasuk rukun iman yang ketiga. Allah telah menurunkan 4 kitab suci serta beberapa suhuf yang diberikan kepada Nabi dan Rasul. Kitab suci artinya kumpulan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan kepada Rasulnya yang terdapat lembaran-lembaran, kemudian disatukan menjadi bentuk buku. Sedangkan suhuf artinya lembaran-lembaran suci yang tidak dibukukan. Kitab suci yang wajib kita ketahui ada 4, yaitu Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Berikut keterangan tentang kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Kami rindu padamu, Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli. Dan berikut keterangan kitab suci Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran artinya wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan pertama kali di Gua Hira pada tanggal 17 Ramadan 610 Masehi. Wahyu Allah yang pertama kali diturunkan yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Al-Quran diturunkan secara bertahap. Lamanya Al-Quran diturunkan selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Wahyu yang terakhir diturunkan adalah surat Al-Maidah ayat ketiga. Di dalam Al-Quran ini terdiri atas 30 juz, 114 surat, dan 6.236 ayat. Nama-nama lain dari Al-Quran yaitu bimbangnya kau tentang kami, syafaatkan kami. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti. Adapun cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu pada. Itulah materi agama hari ini. Semoga bermanfaat. Dan mohon maaf jika masih banyak kekurangannya. Tidak lupa untuk selalu dipelajari, pahami, dan amalkan. Jagalah kesehatan dengan selalu membiasakan pola hidup sehat dan istiqomah selalu dalam melaksanakan ibadah. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli alaihi